Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kali ini ketemu lagi sama Miss Diana. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Selalu cuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Baik anak-anakku sekalian, mengingatkan kembali waktu kelas 1 kita pernah belajar mengenai nilai tempat. Nah, nilai tempat ini ada puluhan, ada satuan. Nah, di sini Miss Diana akan jelaskan kembali ya. Kita ke atas dulu. Di sini ada beberapa tumpukan buku ya di dalam lemari. Lalu kemudian berapa jumlah buku di dalam rak tersebut? Nah, kalau kita menjumlah dengan satu-satu, buku tersebut tentunya akan lama sekali. Maka kita mencoba untuk mempermudah cara jumlah buku yang ada di dalam rak tersebut, yaitu dengan mengelompokkan. Nah, biasanya mengelompokkan buku-buku atau benda-benda apapun ya, dalam hal ini buku, kita mengelompokkannya masing-masing berisi 10 buku. Jadi, satu kelompok sama dengan 1 puluhan. Mengapa? Karena satu kelompok ini berisi dari 10 buah buku ya, dalam hal ini buku. Contoh ya, di sini ada tumpukan buku yang masing-masing berisi 10. Ini 10, kemudian yang ini 10, lalu tumpukan ketiga pun 10, tumpukan keempat 10, dan tumpukan kelima 10. 5 kelompok buku ini, ada 5 ya kan? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kelompok buku ini ketika kita gabungkan menjadi 50. Lalu bagaimana dengan sisanya? Kita hitung. Apakah ini berjumlah 10? Tidak. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tumpukan buku yang ada di sini berjumlah 7 buah buku. Kita tidak bisa mengelompokkannya menjadi puluhan, tetapi kita bisa mengelompokkannya menjadi satuan. Ya. Jadi 5 puluhan itu sama dengan 50. Sementara 7 tetap karena 7 ini satuan ya. Jadi total keseluruhan 50 ditambah 7. 50 ditambah 7. Totalnya menjadi banyak bukunya ya. Ada 57. Jelas anak-anakku? Paham ya? Ini sebenarnya gampang sekali karena kita sudah pernah latihan ini waktu di kelas 1 ya. Nah, selanjutnya ya, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada kubus. Tahu ya kubus ya? Kubus itu adalah gabungan dari beberapa persegi. Nah, ini juga pernah kita bahas, nanti kita bahas lagi. Kita belajar mengenai kubus. Kubus satuan berjumlah 10. Nah, di sini kubus satuan berjumlah 10. Kita lihat di sini. Ini namanya kubus satuan nih. Satu kubus ini, satu baris ini berjumlah 10. Kita lihat, kita hitung. 10, ya kan? Satu ini kan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah ya, kumpulan dari kubus ini ternyata setelah kita hitung jumlahnya 100. Dari mana angka 100? Tinggal dihitung. Satu ini aja 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Ada 10 kan? Karena ini ada 10 tumpuk, maka berjumlah menjadi 100. Kemudian kubus satuan berjumlah 10 itu dapat diganti menjadi kubus satuan berjumlah 100. Kita gabungkan 10 buah kubus ini menjadi 1 seperti ini. Ya. Nah, ini jumlahnya berarti 100. Paham ya? Nah, ini 100. Lanjut lagi. Di sini, ingat di sini satuan kubus yang berjumlah 100 kita tulis angka 100. Ya? Tuh. Lalu kemudian ada puluhan kan tadi? Tadi ada puluhan. Ini ada berapa? 10, 20, 30. Maka ini ada 30. Lalu ada lagi angka, ya. Kita hitung sama-sama, ini masuknya ke dalam satuan, kita hitung jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena tidak lengkap 10, maka 8 menjadi satuan. Ya, paham ya anak-anak ya? Jadi di sini 100, di sini 30, di sini 8. Lalu berapa banyak kubusnya? Banyak kubusnya adalah 138. Bukan 138. Bukan itu, ya, itu salah. Yang betul itu 138. Paham ya? Sampai sini jelas? Oke, baik. Kita coba ke selanjutnya, contoh soal selanjutnya. Di sini ada 2. Ada 2 apa? Ada 2 ratusan. Dari mana? Nah, kita lihat tadi kan sudah belajar. Tumpukan kubus puluhan ketika digabung menjadi 10 maka menjadi ratusan. Ini ada 2, kita bisa lihat ini 100 dan yang belakang 100. Terlihat ya? Tuh, kelihatan oleh kalian. Nah, ini 200 berarti. Lalu kita lihat lagi, ada tumpukan kubus puluhan. Nah, ini terpisah. Nih, karena adanya puluhan ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Berarti berjumlah berapa? Benar, berjumlah 60. Selanjutnya kita hitung ada kubus terpisah lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini belum genap sampai 10, hanya sampai 7. Maka dari itu kubus yang ini kita jadikan satu satuan. Jelas ya sampai sini ya. Ada 200. Kemudian ada 60 ya kubusnya, lalu kemudian ada 7. Berapa banyaknya kubus? Nah, 200 ditambah 60 ditambah 7. Totalnya adalah 267. Ya, bukan 267. Bukan itu cara membaca bilangannya ya. Tetapi 267. Oke, sampai sekarang, sampai saat ini paham ya kalian ya. Sekarang sudah mengerti. Sekarang ini kemarin sudah pernah kita bahas ya. Sudah pernah kita bahas dan sudah kalian isi. Kita lanjut lagi. Nah, sebutkan. Nih, perhatikan kembali gambar tumpukan buku pada rak berikut. Ya, sebutkan banyak buku yang ada pada setiap rak. Nah, ini berapa ini? Tuh, rak A berjumlah. Nah, istilahnya nggak usah sebutkan ya. Rak B
berjumlah 41 ya. Oh iya, karena apa? Tuh, satu kelompok 10. 10, 20, 30, 40. Jadinya 40. Lalu ini 10, 20, 30, 40, dan 1. Nah, ini sebagai satuan. Lalu kemudian ini rak C. 10, 20, 30, 40, 2. Jadi jumlahnya 42. Bandingkan banyak buku rak A dan rak B. Kalian isi ya. Mana buku di rak manakah yang lebih banyak? Kalian harus tahu, ini namanya perbandingan. Lalu kalian isi lagi. Bandingkan banyak buku rak A dan di rak C. Lihat. Buku di rak manakah yang lebih sedikit? Ingat perintahnya tadi nih. Buku di rak manakah yang lebih sedikit? Kalian lihat lagi. Perhatikan dengan seksama gambarnya. Lalu perhatikan barisan bilangan 40, 41, 42. Barisan bilangan tersebut membentuk pola teratur, yaitu berapa? Ditambah 1. 40 ditambah 1, 41. 41 ditambah 1, 42. 42 ditambah 1, 43. Nah, selanjutnya kalian isi ditambah 1, berapa hasilnya? Kalian taruh di sini ya. Ngerti ya anak-anakku ya? Kelas 2 bilingual harus tetap semangat. Nah, setelah itu lengkapilah barisan bilangan tambah 1 berikut dengan teliti. Kalian lihat. Ya. Di sini ada 38. Nah, dia harus ditambahkan 1. 38 ditambah 1 berapa? Taruh di sini. Ditambah 1 lagi berapa? Taruh di sini. Dan seterusnya. Lalu di sini ada angka 41. Ingat, ditambah 1 berarti kalian isi angka yang ada di kolom ini. Ditambah 1 lagi ada di kolom ini. Ditambah 1 lagi ada di kolom ini. Lalu bagaimana dengan yang ini? Nah, apakah harus ditambah 1? Nah, tentu tidak. Ya, untuk penempatan bilangan yang sebelumnya, kalau kita di sini kan berarti ditambah ya. Berarti kalau untuk ke belakang diambil. Ingat, ketika yang ke depan itu ditambah, maka angka sebelumnya berarti diambil. Paham sampai sini? Nah, untuk selanjutnya nomor 3, 4, dan 5 kalian kerjakan dibantu oleh ayah dan ibu atau mbak-mbak di rumah atau barangkali kakak ya. Jadi tugas kalian adalah seperti ini. Di halaman berapa kita lihat? Oke, di halaman 9 ya nak ya. Yang belum ada bukunya atau yang belum cetak, kemarin kan Miss Diana udah kasih dalam bentuk PDF ya. Itu boleh ditulis atau disalin di buku tulis. Oke, terima kasih anak-anak, tetap semangat. Jangan lupa jawaban soalnya dikumpulkan ya. Tapi sebelumnya diperiksa dulu ya, biar nggak banyak salah. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.